Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Biarlah dalam kegiatan akhir pekan ini semua yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka biarlah aktivitas itu dipandu firman Tuhan. Dari Galatia 5 ayat 7 demikianlah firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang beragama yang gagal hidup untuk melakoni dan kemudian menyaksikan, mewujudkan substansi ajaran agama yang benar dalam kehidupan bersama dan dalam kehidupan ibadahnya. Kebanyakan umat beragama hidup dalam pola beragama yang legal formal. Pola hidup beragama yang legal formal tersebut akan melahirkan penganut-penganut agama yang sibuk membicarakan hukum, Taurat, haram dan tidak haram, tata liturgi, dan lain-lain sebagainya. Semua hal-hal yang formal itu yang dibahas. Bagaimana makan, bagaimana mencuci kaki, bagaimana kalau duduk, dan bagaimana ketika berdoa, dan lain sebagainya. Pola yang demikian akan melahirkan umat yang memiliki pemahaman yang sempit, yang akan membentuk dan melahirkan juga hati yang fanatik, yang kemudian tidak mengubah karakter moral mereka. Mereka hanya membangun satu kebiasaan yang kemudian otomatis berjalan dalam kehidupannya. B. Sombong rohani. Orang-orang yang pola keagamaannya adalah yang legal formal akan merasa diri lebih benar, kudus, dan lebih pantas. Mereka senantiasa menganggap bahwa tingkat spiritualitasnya lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian sikapnya akan cenderung menghakimi. Penganut agama yang demikian cenderung akan mengkafir-kafirkan orang lain. Dan ada yang jatuh kepada kemunafikan. Di depan orang banyak dia melakukan semua tuntutan dari hukum-hukum syariat agamanya. Tetapi hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, penuh dengan kesombongan. Maka orang-orang yang demikian sekali lagi karakter moralnya tidak ada yang berubah. Pada saat ini, melalui perikop bacaan ini, Paulus mengajar jemaat di Galatia dan kita supaya hidup merdeka di dalam Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus dari hukum Taurat. Orang yang di dalam Yesus adalah orang yang beriman, yang hidup di dalam kasih. Maka yang utama bukanlah soal sunat atau tidak sunat, bukan perkara soal-soal hal legal-legal formal, tetapi yang utama adalah apakah mereka sudah hidup dalam iman kepada Yesus dan saling mengasihi. Dikatakan di dalam firman ini demikian, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Apa gunanya melakukan hukum Taurat, disunat, tetapi saling menggigit? Di ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perlombaan yang diharapkan dalam hidup beragama adalah berlomba-lomba menunjukkan keteguhan iman. Dan sebagai buah dari iman itu, berlomba-lomba saling menghormati, berlomba-lomba saling melakukan hal yang baik, berlomba-lomba untuk saling bertolong-tolongan, berlomba-lomba menjadi saluran berkat. Itulah substansi ajaran, memuliakan manusia yang lain, menghormati manusia yang lain, mengasihi manusia yang lain seperti diri sendiri. Bukan sibuk hanya untuk mengingat, menuntut, dan mempersoalkan, memperdebatkan hal-hal legal formal tentang agama. Saudaraku yang terkasih, aturan perlu, tetapi hidup dalam substansi aturan itu yang lebih perlu. Maka karena itu saudaraku yang terkasih, marilah kita hidup di dalam Kristus dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih yang Tuhan berikan. Dan mampukan kami hidup saling mengasihi dan bersatu-satu dengan yang lain, sehingga
Taurat Tuhan hidup di dalam diri kami dan disempurnakan dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.